Kami bersukacita ya Tuhan, pada kesempatan ini sekali lagi waktu yang baik ini Bapa. Kau boleh berikan kepada kami semua anak-anak-Mu untuk sebentar kami sujud bertelut di hadapan-Mu. Tuhan, Engkau Allah yang mengetahui apa yang terjadi di dalam kehidupan kami hari ini ya Tuhan. Engkau Allah yang mengetahui apa yang sedang kami gumulkan pada saat-saat ini. Tetapi kami ya Tuhan, saat ini bersama-sama menyatukan hati kami. Kami percaya Bapa, Engkau adalah Allah yang penuh kuasa, ajaib dan dahsyat. Oleh karena itu sebentar kami mau satukan hati kami bersama-sama Tuhan untuk kami memuji dan menyembah-Mu. Kami percaya ya Bapa, ketika kami satukan hati kami satukan iman kami untuk percaya dan menyembah-Mu Tuhan. Engkau Allah yang sanggup mengadakan segala mujizat. Engkau Allah yang sanggup melawat setiap kami Bapa, dimanapun saat ini kami berada. Apakah kami yang saat ini boleh bersama-sama di gedung gereja ini, maupun kami yang ada di rumah kami masing-masing. Engkau ada bersama-sama dengan kami. Engkau begitu dekat dengan kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami mau naikkan pujian hormat kami hanya bagi-Mu, karena sungguh Engkau Allah yang layak untuk dipuji dan disembah. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mulai ibadah kami. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan. Kami mau memuji-Mu. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Terselami kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan,
bersama-sama angkat suaramu nyanyikan. Kau sungguhnya tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmatmu tiada tersela, sebab kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguhnya tiada taranya, mulia dan berkuasa. Mari bersama-sama angkat suaramu. apapun keadaan yang ada di sekitar kami saat ini ya Bapa.
sungguh tidak pernah mengubah satu kenyataan bahwa Engkau Allah yang ajaib, dahsyat dan mulia Tuhan. Oleh karena itu biarlah saat ini dari hati kami mengalir ucapan syukur dan pengagungan yang terdalam bagi Engkau Tuhan. Sebab sungguh di muka bumi ini hanya Engkau Yesus yang layak kami tinggikan, layak kami agungkan, layak kami puji dan kami sembah. Dan kami percaya ketika saat ini kami sujud menyembah-Mu, kami meninggikan nama-Mu Tuhan. Engkau Allah yang berkuasa, kuasa-Mu akan melawat setiap kami Tuhan, menjamah, memulihkan, menyembuhkan, mencukupkan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hati kami limpah dengan ucapan syukur Tuhan. Dan kami mau bersorak, kami mau memuji Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap umat Tuhan yang percaya, mari bersama-sama katakan, kita akan memuji Dia, kita akan bersuka cita di dalam Tuhan. Amin, mari bertepuk tangan bersama-sama. Sebab namanya dahsyat. Tahta-Mu Tuhan, dalam kemuliaan bumi, tumpuan kaki-Mu sungguh mengagumkan. Biarlah ombak dan lautan menderu bernyanyi. Mari yang bernafas, mari semua yang bernafas sujud dan menyembah nama-Mu. Tahta-Mu Tuhan, dalam kemuliaan bumi, tumpuan kaki. Sungguh mengagumkan karya-Mu Tuhan. Ombak dan lautan menderu bernyanyi bagi. Mari semua, semua yang bernafas sujud dan menyembah. Sebab nama-Mu, nama-Mu Engkau
terjadi di muka bumi ini. Kita punya Tuhan yang ajaib dan dahsyat, amin. Kuasa di dalam namanya tidak pernah berubah. Dan dialah yang tidak tertandingi, haleluya. Mari bertepuk tangan bersama-sama. Kita akan memuji kebesaran dan kedahsyatannya Yesus Tuhan. Mari dengan
Bapak Ibu duduk dalam nama sejahtera Tuhan. Segala pujian harga bagi namamu Tuhan. Segala hormat, syukur dan sembah kami bawa hanya bagi namamu. Sebab Engkau Allah yang ajaib bagi setiap kami. Mungkin saat-saat ini Tuhan kami berjalan di dalam lembah kekelaman. Kami tidak tahu kemana Engkau membawa kami. Kami belum melihat ujung dari jalan ini ya Tuhan. Satu yang kami pegang Bapa, bahwa Engkau Allah yang setia bagi setiap kami. Dan sekali-kali Kau tidak akan meninggalkan kami Tuhan. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencana, namun tetap ku pegang janji-Mu. Berharapanku hanya padamu. Jadikan pujian ini sebagai doamu. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencana-Mu, namun tetap ku pegang janji-Mu. Berharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencana-Mu, namun tetap ku pegang janji-Mu. Berharapanku hanya katakan hatiku percaya, amin. Hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku hatiku percaya, hatiku percaya. Mungkin saat ini masih ada kesakitan dalam tubuh kami Tuhan. Mungkin saat ini kami masih mengalami kesulitan demi kesulitan ya Tuhan. Mungkin saat ini kami masih mengalami jalan buntu dan belum ada pertolongan. Tapi kami mau tetap katakan hatiku percaya ya Tuhan. Satu saat Tuhan akan memberikan pertolongan pada kami. Di ujung jalan ini akan ada sinar terang-Mu ya Tuhan menanti setiap kami Bapa. Hati kami percaya di atas segala-galanya ya Tuhan. Apapun kondisimu sekarang, apapun keadaanmu sekarang, saat ini mari katakan Tuhan, hatiku percaya ya Bapa. Sungguh hatiku percaya dan berpegang teguh hanya padamu Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan.
Kami percaya firman-Mu akan jadi jawaban buat kami pada saat ini. Haleluya, haleluya. Sungguh kami percaya padamu Tuhan. Sungguh kami gantungkan pengharapan kami hanya kepadamu Yesus. Meskipun kami belum melihat pertolongan Tuhan, meskipun belum kami lihat jalan keluar, tapi sungguh hati kami percaya padamu. Hati kami percaya penuh kepadamu Yesus. Kami mau angkat iman kami lebih tinggi lagi, lebih tinggi lagi hanya kepadamu. Sebab kami tahu Kau Allah yang ajaib. Kuasa-Mu tetap sama dulu, sekarang, sampai selama-lamanya Tuhan. Engkau Allah yang sanggup memberi pertolongan. Kau Allah yang sanggup memberi jalan keluar. Kau Allah yang sanggup melepaskan sakit penyakit kami Tuhan. Kau Allah yang sanggup membuka jalan-jalan yang buntu Bapa. Kami menyembah-Mu, kami meninggikan Engkau Yesus, Yesus. Sungguh kami percaya kepadamu, sungguh kami percaya. Haleluya, haleluya, haleluya. Dengar setiap doa kami ya Tuhan. Dengar setiap cerita hati anak-anak-Mu ya Tuhan. Sungguh Kau satu-satunya harapan kami. Sungguh Kau satu-satunya kami bersandar ya Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih ya Yesus. Mari tetap pegang tangan kami Tuhan. Kami percaya ketika saat ini kami angkat tangan kami ke surga Tuhan. Kau Allah yang menuntun dan mencengkeram tangan kami ya Tuhan. Kau Allah yang akan membawa kami selamat melewati jalan-jalan ini ya Bapak. Terima kasih. Salam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Sebelum kita mendengarkan firman Allah, mari kita berdoa lebih dulu. Bapa di surga, kami bersyukur dan terima kasih oleh kasih karunia-Mu dan oleh kemurahan-Mu. Kami boleh berkumpul dalam satu acara yang sangat berharga ini, yaitu doa bersama pada malam hari. Kami serahkan pertemuan dan pemberitaan firman Allah ini dari awal hingga akhir. Kiranya Roh-Mu yang suci mengurapi hamba-Mu yang penuh kekurangan dan hina ini, untuk dilayakkan menyampaikan firman Allah kepada umat Tuhan yang sudah siap mendengarkan. Kiranya Roh Kudus bekerja di tengah-tengah kami dan memberikan pencerahan kepada kami. Dan kami boleh memiliki pemahaman yang benar. Dan selanjutnya kami boleh merefleksikan di dalam keimanan kami. Dan Tuhan memberkati perjalanan iman dan perjalanan rohani kami. Terima kasih Bapa. Kami tidak membiarkan ada kuasa kegelapan, roh-roh jahat yang merusak suasana kebatinan kami. Kami tolak semuanya dalam nama Yesus Kristus. Dan bila Roh Allah bekerja dengan leluasa di dalam dan melalui kehidupan kami, dan hidup kekristenan kami boleh bertumbuh di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa, kami sambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Salam Bapak Ibu Saudara. Saya berbahagia dan bersukacita mendapat kesempatan belajar bersama firman Allah. Firman Allah yang berotoritas dalam kehidupan orang-orang percaya, yang membuat kita bertumbuh di dalam kasih karunia dan bertumbuh di dalam pengenalan akan Allah dalam Yesus Kristus. Pada malam hari ini saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk melihat firman Tuhan dari nas Kisah Para Rasul pasal 7 ayat 22 sampai 36. Dengan judul yang sudah saya pilih yaitu 3 fase perjalanan iman. 3 fase perjalanan iman.
Baik, kita mulai pembacaan kitab suci, mulai dari pasal 7 Kisah Para Rasul ayat 22. Saya akan bacakan. Dan Musa dididik dalam segala hikmat orang Mesir, dan ia berkuasa dalam perkataan dan perbuatannya. Pada waktu ia berumur 40 tahun, timbullah keinginan dalam hatinya untuk mengunjungi saudara-saudaranya, yaitu orang-orang Israel. Ketika itu, ia melihat seorang dianiaya oleh seorang Mesir. Lalu ia menolong dan membela orang itu dengan membunuh orang Mesir itu. Pada sangkanya, saudara-saudaranya akan mengerti bahwa Allah memakai dia untuk menyelamatkan mereka. Tetapi mereka tidak mengerti. Pada keesokan harinya, ia muncul pula ketika dua orang Israel sedang berkelahi, lalu ia berusaha mendamaikan mereka. Katanya, saudara-saudara, bukankah kamu ini bersaudara? Mengapakah kamu saling menganiaya? Ayat 27, tetapi orang yang berbuat salah kepada temannya itu menolak Musa dan berkata, siapakah yang mengangkat engkau menjadi pemimpin dan hakim atas kami? Apakah engkau bermaksud membunuh aku sama seperti kemarin engkau membunuh orang Mesir itu? Mendengar perkataan itu, larilah Musa dan hidup sebagai pendatang di tanah Median. Di situ ia memperanakkan dua orang anak laki-laki. Dan sesudah 40 tahun, tampaklah kepadanya seorang malaikat di padang gurun, Gunung Sinai, di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Musa heran tentang penglihatan itu, dan ketika ia pergi ke situ untuk melihatnya dari dekat, datanglah suara Tuhan kepadanya. Akulah Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Maka gemetarlah Musa dan ia tidak berani lagi melihatnya. Lalu firman Allah kepadanya, tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus. Aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir, dan aku telah mendengar keluh kesah mereka, dan aku telah turun untuk melepaskan mereka. Karena itu, marilah engkau akan kuutus ke tanah Mesir. Musa ini yang telah mereka tolak dengan mengatakan, siapakah yang mengangkat engkau menjadi pemimpin dan hakim? Musa ini juga telah diutus oleh Allah sebagai pemimpin dan penyelamat oleh malaikat yang telah menampakkan diri kepadanya di semak duri itu. Dialah yang membawa mereka keluar dengan mengadakan mujizat-mujizat dan tanda-tanda di tanah Mesir, di Laut Merah dan di padang gurun. 40 tahun lamanya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kalau kita memperhatikan ayat-ayat yang kita baca pada malam hari ini, sebenarnya merupakan cuplikan khotbah yang panjang, yang merupakan khotbah pembelaan iman atau apologetika dari seorang diaken yang bernama Stefanus. Namun saya sengaja untuk mencuplik ini dari ayat 22 sampai ayat 36 dalam rangka menjelaskan dan juga mencontoh Musa tentang 3 fase perjalanan iman atau perjalanan rohani yang dialami oleh Musa. Kita tahu bahwa Musa pada waktu lahir ada di Mesir, dia disembunyikan selama 3 bulan, dan setelah itu dia dilarung ke kali, tujuannya supaya dia tidak dibunuh oleh Fir'aun, karena pada waktu itu Fir'aun mengadakan pembunuhan anak-anak yang berumur 2 tahun ke bawah. Namun demikian, karena ibunya begitu sayang, Musa dilarung di kali, kemudian di sungai Nil, di kali Nil itulah Musa ditemukan oleh putri Fir'aun. Dan Musa dibawa ke istana dan dididik sebagai seorang pangeran Mesir karena diadopsi menjadi anak. Dan Musa dididik di istana itu, ia berkuasa dalam perkataan dan perbuatan.
Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih Tuhan, kita satu persatu akan memperhatikan perjalanan Musa ini. Yang pertama adalah 40 tahun ketika dia berada di istana Mesir. Selama 40 tahun itu benar-benar dia mempunyai otoritas sebagai seorang pangeran Mesir. Sangat luar biasa sehingga saya menyebutnya dengan Musa sebagai saya adalah sesuatu. Saya adalah sesuatu. I am something. Nah, ini Bapak Ibu ya. Bisa melihat di layar di situ, I am something. Saya adalah sesuatu. Dan Musa dididik dalam segala hikmat orang Mesir. Dan ia berkuasa dalam perkataan dan perbuatannya. Memang Musa dididik oleh inang pengasuh yang sebenarnya adalah ibunya sendiri. Itulah sebabnya pada waktu Musa berada di istana itu, dia diperkenalkan dengan didikan Yahudi. Yaitu bahwa Allah yang disembah oleh orang percaya, umat pilihan Allah, yaitu orang Israel, adalah Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Mendengar ini, Musa akhirnya mengerti bahwa Musa dididik dengan benar secara imaniah, iman kepada Allah yang benar. Bapak Ibu dan saudara-saudara, ini kalau kita refleksikan dalam kehidupan kekristenan kita sebagai orang beriman. Pada waktu kita percaya kepada Yesus, karakter kita itu tidak langsung dewasa dalam Kristus. Tidak Bapak Ibu Saudara. Tetapi masih ada kesombongan rohani. Dan kita juga bisa mengatakan I am something. Saya adalah sesuatu. Nah, itu adalah bentuk kesombongan dari kehidupan manusia pada umumnya, dan itu merupakan limpahan dari dosa iblis yang memberontak kepada Allah. Dan itulah dosa yang paling mendasar, yaitu kesombongan yang ingin menjadi seperti Allah. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ketika Musa mengatakan I am something, maka prakteknya lihat ya, dia mau mengunjungi saudara-saudaranya yaitu orang-orang Israel di tempat rodi atau tempat kerja mereka. Apa yang terjadi ketika dia melihat ada orang Israel yang dianiaya oleh orang Mesir, mungkin mandornya menganiaya tenaga kerjanya, ya, maka Musa timbul satu solidaritas ya, solider. Dia tidak terima kalau orang Mesir itu menganiaya orang Israel. Itulah sebabnya dia membela orang Israel. Karena dia sadar bahwa saudaranya adalah orang-orang Israel. Ya. Dan membelanya itu luar biasa, Bapak Ibu Saudara. Apa yang dilakukan oleh Musa? Musa memukuli orang Mesir itu sampai tewas. Jadi I am something dibuktikan dengan sikapnya yang arogan, yang sangat sombong, walaupun dia percaya kepada Allah Abraham, Ishak dan Yakub, tetapi dia masih sombong. I am something. Dan saat itulah Musa membunuh orang Mesir. Dan peristiwa itu diketahui oleh orang-orang Mesir yang ada di sana, juga diketahui oleh orang-orang Israel yang sedang bekerja. Tentu saja kalau ada satu pekerjaan yang sedang dikerjakan oleh mereka semua, ya, oleh orang banyak, lalu ada peristiwa di dalam kerumunan di situ, tentu saja ini menjadi satu peristiwa yang tidak mungkin mereka abaikan. Pasti akan menjadi berita yang hot, ya. Kalau sekarang jadi headline gitu ya. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara, fase yang pertama itu rupanya setiap orang Kristen juga, Bapak Ibu, itu melewati fase ini. Pada waktu kita percaya Kristus, karakter kita masih arogan, masih sombong. Saya ini adalah sesuatu, saya ini something, sesuatu. Ya. Nah, oleh karenanya Tuhan berkepentingan untuk membentuk kepribadian Musa sebelum Tuhan mengutus Musa menjadi seorang pemimpin besar. Ya. Sebelum dia dipercayakan perkara yang besar,
maka Tuhan berkepentingan untuk membentuk Musa lebih dahulu. Supaya dikikislah kesombongannya itu. Nah, Bapak Ibu dan Saudara, itu merupakan cerita puncak dari 40 tahun fase pertama ya. Jadi Musa benar-benar melakukan sesuatu yang merupakan perbuatan yang tercela, yaitu membunuh orang Mesir. Dan itu diketahui oleh banyak orang. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, lalu keesokan harinya Musa berkunjung lagi ke tengah-tengah saudaranya. Nah, kali ini ada perkelahian bukan antara orang Mesir dan orang Israel, tetapi di antara orang Israel dan orang Israel. Di antara tenaga kerja yang satu dengan tenaga kerja yang lain. Ya, mereka berkelahi, entah apa yang diperebutkan tidak dijelaskan di dalam ayat-ayat yang kita baca. Tetapi mereka berkelahi. Kemudian Musa menegur mereka. Bukankah kalian ini bersaudara? Kenapa kalian berkelahi? Ya, lalu rupanya orang Israel langsung merespon dengan cepat. Dengan kalimat yang sangat mengagetkan Musa. Siapa yang mengangkat engkau menjadi pemimpin atas kami? Siapa yang mengangkat engkau menjadi pemimpin? Nah, sehingga engkau mengatakan hal tersebut. Berbicara kepada kami seperti itu. Begitu Bapak Ibu dan Saudara. Apakah engkau akan membunuh kami seperti kamu membunuh salah satu orang Mesir itu? Itu betul-betul mengagetkan Musa. Musa betul-betul kaget Bapak Ibu Saudara. Nah, karena dia kaget, dia memutuskan untuk melarikan diri dari Mesir. Nah, kemana dia pergi? Kemana dia lari? Rupanya ditulis di situ ke tanah Median. Nah, jadi fase pertama 40 tahun sudah berakhir. Sekarang fase kedua 40 tahun dia di tanah Median. Apa yang dilakukan? Rupanya Musa ini begitu takut ya. Kalau perbuatan pembunuhan terhadap orang Mesir ini diketahui oleh Firaun. Dia takut dikejar oleh prajurit Mesir. Dia takut dibunuh, dia takut mati. Udah sombong, takut mati pula. Jadi Bapak Ibu dan saudara-saudara, ini adalah fase yang sangat buruk ya. Ini fase kebodohan. Dalam kehidupan keimanan Kristen pun demikian ya. Tidak langsung hebat tuh, tidak langsung dewasa. Nah, rupanya Musa berada di tanah Median itu dia mengerjakan sesuatu yang sangat berbeda. Ya, rupanya dia ketemu dengan seorang yang bernama Yitro, ya, dan itu akhirnya menjadi mertuanya. Ya, Musa di tanah Median itu mengembalakan kambing domba, tidak banyak. Ya, mengembalakan kambing domba calon mertuanya. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, lihat perbedaan yang sangat menyolok ya. Pada waktu di Mesir dia mempunyai otoritas sebagai seorang pangeran ya kan. Dia dididik sebagai orang yang berhikmat di Mesir ya, yang biasanya menghadapi banyak orang, biasanya menghadapi masyarakat luas. Nah, sekarang dia ke tanah Median bukan menghadapi manusia yang berjumlah banyak, tetapi menghadapi kambing domba. Nah, di fase 40 tahun kedua inilah Tuhan mendidik Musa sedemikian rupa. Tuhan mendidik Musa sedemikian rupa. Dan tidak hanya dididik supaya dia rendah hati, Bapak Ibu dan saudara-saudara, tetapi Tuhan juga mengunjungi dan mendatangi Musa. Luar biasa bukan? Tuhan mengunjungi Musa di di wilayah Gunung Sinai. Ada semak yang menyala, ya, menyala tapi tidak terbakar. Dan Musa terheran-heran dengan penglihatan itu. Lalu dia mencoba untuk mendekati semak yang menyala tadi, namun tidak terbakar. Lalu di sana dia berusaha untuk mengamati dari dekat. Tetapi apa yang terjadi? Suara Tuhan menggelegar dan mengatakan kepada Musa, "Aku ini Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub." Nah, ini mengagetkan Musa lagi. Nah, disitulah akhirnya Musa sadar bahwa dia sedang berhadapan dengan Allah yang maha kuasa, Allah yang menghanguskan setiap manusia yang berdosa.
Dan dia kemudian gemetar. Kakinya gemetar, kemudian malaikat Tuhan itu berkata kepada Musa, Musa, tanggalkanlah kasutmu. Sebab di mana engkau menginjakkan kakimu, itu adalah tanah yang kudus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, rupanya hadirat Allah dimanapun berada, entah itu di gunung, entah itu di lembah, entah itu di kota, entah itu di desa, entah di pelosok, di tempat yang mungkin tidak masuk dalam peta, kecuali Google Earth ya. Gitu ya. Rupanya kalau Allah hadir, Tuhan hadir di tempat itu menjadi kudus. Ini juga pelajaran yang sangat penting. Jadi di tempat sekumuh apapun, seburuk apapun, ketika Tuhan hadir menjadi kudus. Ini juga mengingatkan kita pada satu peristiwa di mana Tuhan Yesus Kristus, ya, Tuhan Yesus lahir sebagai manusia, firman menjadi manusia, ada di sebuah kandang. Dan kandang itu menjadi tempat yang penuh dengan syukur dan pujian kepada Tuhan Allah. Walaupun kandang. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, ini juga menggambarkan bahwa manusia berdosa itu tidak bisa menyentuh kesucian Allah. Tapi kesucian Allah menyentuh manusia yang berdosa. Kesucian Allah menyentuh tempat yang kumuh, yang mungkin dianggap tidak layak. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dimulai dari tempat inilah Musa dididik oleh Tuhan. Yang tadinya menghadapi manusia dan masyarakat luas, ya, menjadi public figure, ya. Sekarang dia menjadi seorang gembala domba. Menghadapi kambing dan domba setiap hari. Ya. Namun demikian Tuhan hadir dan di situ Musa bergetar. Nah, di bagian inilah 40 tahun yang kedua, Musa masuk ke fase yang disebut saya bukan siapa-siapa. Saya bukan apa-apa. Karena dia menghadapi Tuhan yang maha besar dengan penuh kesadaran. Maka dia berkata, I am nothing. Saya bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa. Mendengar perkataan itu, dalam ayat 29, larilah Musa dan hidup sebagai pendatang di tanah Midian. Di situ ia memperanakan 2 orang anak laki-laki. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, rupanya ketika di tanah Midian ini ada cerita romantika juga ya. Jadi di samping ada cerita yang membuat Musa itu mengatakan I am nothing, menjadi rendah hati, dia juga bertemu dengan calon istrinya. Itulah sebabnya di situ dikatakan ia memperanakan 2 orang anak laki-laki. Ceritanya begitu luar biasa kalau kita membaca kitab Ulangan atau kitab Keluaran. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, sekali lagi ya, kalau Tuhan mau mempercayakan perkara besar kepada kita, perkara yang penting dan menyangkut tujuan Allah dan rencana Allah, maka Tuhan berkepentingan untuk mendidik kita. Mungkin secara naluriah, secara alamiah, ketika kita menjadi percaya kepada Tuhan Yesus tidak langsung menjadi rendah hati. Namun Tuhan berkepentingan untuk mendidik kita sampai kita betul-betul mengalami perubahan karakter. Dari yang sombong, I am something, sampai kepada I am nothing, saya bukan siapa-siapa. Bapak, Ibu, saudara-saudara, saya punya sedikit cerita ya. Saya ini di samping sebagai seorang pendeta, saya seorang guru SMA. Dan sebelum pandemi itu hampir setiap tahun ya, sudah lebih dari 6 kali, kalau nggak salah 7 kali ya, itu pergi ke Bali mendampingi anak-anak didik kami. Waktu itu namanya study tour, kalau sekarang nggak boleh istilah itu dipakai, namanya sekarang karya wisata. Nah, setiap ke Bali, kami selalu mengunjungi situs-situs yang sudah ditentukan oleh travel. Ya. Nah, salah satu tempat yang kami kunjungi itu sebelum ke Danau Bedugul ya, yang ada di gunung itu ya. Kami pasti mampir di sebuah toko besar. Ya, toko besar ini namanya Joger. Nah, Joger itu katanya pabrik kata-kata. Saya biasanya
tidak ikut belanja seperti teman-teman saya dan anak-anak. Saya malah ke seberang jalan dari tempat itu untuk menikmati duren. Saya suka duren ya. Lalu di Bali itu di depannya Joger itu ada duren yang harganya murah. Dan saya biasanya nyebrang dari tempat toko besar itu, lalu saya menikmati durian sementara teman-teman yang punya duit banyak, kemudian yang suka belanja, suka shopping, itu langsung masuk ke dalam, kemudian beli baju, beli sepatu, beli tas yang harganya mahal-mahal dan luar biasa. Di situ karena pabrik kata-kata, tas kaos ya, t-shirt itu biasanya ada banyak tulisan yang memotivasi, ya, tulisan yang memotivasi dan memberikan wawasan-wawasan yang baik gitu ya di dalam tulisan di Joger itu. Nah, biasanya saya nunggu lama gitu. Nah, ketika nunggu lama saya nggak betah gitu kan. Habis durian habis saya ikut masuk gitu. Karena mereka kalau belanja tuh asik betul ya kalau di Joger itu ya. Saya masuk, lalu saya mengamati satu foto. Nah, dan orangnya bersanding dengan foto itu. Rupanya inilah owner dari Joger, namanya Pak Yusef. Ya, pernah bekerja sama dengan teman di Jerman. Ya. Pak Yusef ini biasanya terus orangnya mau diajak foto. Ya. Semua pengunjung yang mau ngajak foto dia boleh, dia ada di beranda begitu, kemudian foto bersama. Saya juga ngajak foto. Lalu saya memperhatikan ada satu banner, ya, satu banner besar sekali, terpampang fotonya dia, kemudian di bawahnya itu namanya dia ditulis, lalu di belakang namanya ada, saya pikir gelar ya, ada istilah BAA. Ya, BAA, BSS. Lalu saya, ini maksudnya apa ya? Tidak diberikan keterangan apa-apa. Saya kok belum pernah ya disiplin ilmu atau universitas yang mengeluarkan gelar kesarjanaan BAA dan BSS. Lalu saya mencoba untuk memberanikan diri. Pak Yosep, saya bilang, yang dimaksudkan BAA dan BES ini apa? Lalu dia jawab, waduh mas, maksudnya begini loh, BAA ini adalah bukan apa-apa dan BSS itu bukan siapa-siapa. Yang luar biasa ya. Jadi dia memakai gelar seperti itu, tujuannya untuk semacam joke, tetapi juga sekaligus memberikan filosofi kehidupan, bahwa sebenarnya saya ini bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa. Lalu saya ingat pada waktu saya mempelajari ayat-ayat Alkitab ini, Musa dididik untuk menjadi orang yang I am nothing. Orang yang rendah hati, orang yang tidak lagi memerlukan pengakuan, ya, rendah hati. Apapun dan siapapun yang bergaul dan berinteraksi sama saya, biar orang tidak melihat saya sebagai sesuatu yang wow. Tetapi biarkan mereka melihat saya apa adanya. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Inilah fase 40 tahun di mana Tuhan mendidik Musa menjadi orang yang rendah hati dan luar biasa. Setelah itu puncaknya di wilayah Gunung Sinai itu dia berjumpa dengan Tuhan. Dan Tuhan mengutus Musa untuk menjadi pemimpin umat Israel supaya umat Israel dapat dikeluarkan dari perbudakan Mesir ke tanah perjanjian. Nah, Bapak Ibu perhatikan, fase pertama 40 tahun. Dia seorang pangeran. I am something, saya sesuatu. 40 tahun berikutnya Musa berkata, I am nothing. Saya bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa. Dan disitulah menurut pandangan Tuhan, Musa layak dipercayakan perkara yang penting. Dia tidak saja memimpin bangsa Israel keluar dari perbudakan Mesir, tetapi dia juga menjadi penyelamat mereka dari hidup yang penuh dengan ketamakan. Hidup yang penuh dengan penyembahan berhala. Hidup yang penuh dengan dosa. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita memperhatikan Alkitab, maka Mesir itu selalu digambarkan sebagai dunia yang jahat dan tanah perjanjian sebagai kehidupan kekal. Itu gambaran dari Tuhan. Dan Musa ini menjadi pemimpin, Musa menjadi penyelamat mereka
dan akhirnya menjadi tipologi dari Yesus Kristus yang mengeluarkan kita dari perbudakan dosa di dunia ini. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, setelah 40 tahun yang kedua ini, Musa diutus ke Mesir untuk membebaskan bangsa Israel dari perbudakan Mesir. Nah, lalu Musa memimpin mereka perjalanan yang sangat jauh, perjalanan yang sangat panjang di padang gurun. Yang sebenarnya bisa ditempuh selama 40 hari berjalan dan berkemah. Tetapi Tuhan memutar supaya mereka berada di padang gurun ini itu lebih lama. Selama 40 tahun Bapak Ibu Saudara. Mengapa demikian? Rupanya tidak hanya mendidik Musa, tetapi juga mendidik bangsa Israel. Supaya bangsa Israel yang sudah terkontaminasi dengan kehidupan dunia yang ada di Mesir, sudah biasa menyembah berhala, sudah biasa praktek-praktek kehidupan yang hedonis, praktek-praktek kehidupan yang materialistis, itu dikikis habis di padang gurun. Gampangnya ngomong itu adalah brainwash, mencuci otak bangsa Israel, supaya bangsa Israel tidak bersih dari pengaruh kehidupan Mesir yang melawan Allah. Nah, kalau kita perhatikan Bapak Ibu dan Saudara, perjalanan bangsa Israel itu didahului dengan peristiwa-peristiwa yang luar biasa. Kalau kita perhatikan, katakanlah langsung aja shortcut ya, tulah ke-10. Nah, tulah ke-10, tulah yang sangat mengerikan. Kematian anak sulung, mulai kematian anak sulung Fir'aun, kematian anak sulung semua bangsa Mesir, dan kematian anak sulung binatang. Namun bangsa Israel diselamatkan. Dengan cara apa? Mereka harus menyembelih domba, lalu mengambil darahnya, lalu mengoleskan di ambang pintu darah-darah itu. Kemudian dengan demikian kita melihat bahwa Allah, malaikat maut, tidak jadi membunuh orang-orang Israel, khususnya anak-anak sulung Israel. Ya, melewati. Dan itu kita kenal dengan istilah Passover atau Paskah. Paskah itu artinya Tuhan melewati, Tuhan tidak jadi murka, Tuhan tidak jadi membunuh. Begitu maksudnya Bapak Ibu Saudara. Nah, setelah tulah ke-10 ini, lalu Musa berhasil untuk mengeluarkan bangsa Israel dari perbudakan Mesir. Direlakan, sebelumnya kekeh, enggak boleh keluar dari Mesir. Tapi akhirnya boleh setelah tulah ke-10. Nah, dalam perjalanan 40 tahun di padang gurun inilah fase ketiga dari Musa. Kita kan belajar kepada Musanya ini ya. Saya tidak menyoroti bagaimana kehidupan Israelnya, umatnya, tetapi dari Musa. Jadi biografi Musa ini luar biasa. Dalam 40 tahun di padang gurun ini, Tuhan belum selesai mendidik Musa. Ya, setelah melakukan mujizat-mujizat yang luar biasa dan sampai ada fase di mana ada peristiwa yang sangat luar biasa di mana Israel itu pada waktu mau menyeberangi Laut Merah, maka Musa dipakai oleh Tuhan untuk memukulkan tongkatnya di pinggir laut itu, dan kemudian laut itu tersibak dan bangsa Israel menjalani seperti jalan tol, ya seperti jalan darat ya, di tengah-tengah laut. Dan itu mujizat yang sangat luar biasa. Dan setelah bangsa Israel berhasil menyeberang, lalu Fir'aun yang mengejar mereka bersama dengan prajuritnya juga ikut masuk ke laut itu. Tapi kemudian Tuhan mengubur mereka, yaitu Firaun dan para prajuritnya di Laut Merah itu. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara, setelah itu perjalanan bangsa Israel dipimpin oleh Musa di padang gurun. Di sana ada tiang api untuk memberikan kehangatan pada malam hari. Di sana ada tiang awan memberikan keteduhan di siang hari. Karena di padang gurun. Kemudian Tuhan juga memberikan roti, yaitu mana, supaya mereka tercukupi kehidupannya. Dan Tuhan membuat mujizat juga dengan daging, ya, yaitu daging dari, kalau salah itu burung, ya, daging burung, ya, semacam burung merpati seperti itu. Itu mereka konsumsi.
dan terus-menerus dalam perjalanan mereka. Pada waktu mereka haus, ya, Tuhan juga memberikan minum kepada mereka di tengah-tengah di padang gurun itu. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang kasih Tuhan, perhatikan nih kehidupan Musa. Pada waktu Musa memimpin, Tuhan belum selesai. Ya, walaupun dia sudah mengatakan I am nothing, saya bukan siapa-siapa dan bukan apa-apa, namun Tuhan masih ingin supaya ada satu fase lagi, supaya Musa mengalami perubahan yang luar biasa. Dan yang terakhir ini sungguh membuat kita terperangah. Karena kesalahan sedikit saja, Tuhan mendisiplin Musa. Namun kita tahu, pada waktu dia sudah berusia 120 tahun. Dia mungkin dituntun ya, atau gimana ya. Bisa dibayangkan gak sih umur 120 tahun? Berarti sudah cukup tua ya, sudah cukup tua. Ya, sekarang aja seorang yang berumur 80 tahun sudah begitu kelihatan tua. Namun Musa ini luar biasa, dia masih bisa mendaki Gunung Nebo. Bapak Ibu dan saudara-saudara. Ya. Lalu Tuhan perlihatkan di puncak Gunung Nebo itu tanah perjanjian yang terhampar dan terbentang begitu luar biasa. Namun Tuhan tidak mengizinkan Musa masuk ke tanah perjanjian. Kenapa? Karena Musa pernah melakukan kesalahan, yaitu gunung batu yang seharusnya cukup ditunjuk dengan tongkatnya. Tapi dia pukul. Memang tetap keluar air. Dan memberi minum masyarakat Israel. Tetapi Tuhan tidak menyuruh Musa untuk memukulkan tongkat. Cukup menunjuk saja. Namun dia pukulkan. Dan menyebabkan Musa bersalah di mata Tuhan. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Dengan pimpinan Tuhan di padang gurun selama 40 tahun itu. Dengan cerita yang heroik yang luar biasa. Baik cerita Musa sendiri maupun kakaknya yang bernama Harun. Dan bangsa Israel juga pernah membuat kesalahan dan sampai memancing kemarahan Musa. Nah, Musa walaupun sudah I am something, I am nothing maksud saya, itu bukan siapa-siapa dan bukan apa-apa. Dia masih kepancing emosinya oleh karena kedegilan hati dan pemberontakan bangsa Israel. Nah, dari pengalaman yang begitu panjang selama 40 tahun itu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Tuhan kemudian menuntun Musa tidak mengizinkan masuk tanah perjanjian. Kecuali generasi berikutnya. Dan yang diizinkan hanya 2 orang di generasi itu. Yang lain generasi yang sudah dilahirkan di padang gurun ya. Yaitu Yosua dan Kaleb. Dan Yosua menjadi pemimpin pengganti Musa. Yang nanti akan memimpin masuk ke tanah perjanjian melewati sungai Yordan. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Pada waktu di Gunung Nebo itu, Musa diperlihatkan hamparan tanah perjanjian yang luar biasa. Ya, nah disitulah Musa berkata, God is everything. Tuhan adalah segalanya. Allah adalah segalanya. Akulah Allah nenek moyangmu. Allah Abraham, Allah Ishak dan Yakub. Maka gemetarlah Musa. Nah, ini peristiwa di Gunung Sinai. Namun di Gunung Nebo ini, Tuhan sekali lagi mengingatkan kalimat ini. Yang pernah diucapkannya sendiri. Diucapkan oleh Tuhan. Yang membuat Musa gemetar. Tuhan yang berdaulat. Tuhan yang menyatakan kasih karunia. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara. Dia berkepentingan untuk mendidik kita. Supaya kita melewati fase-fase perjalanan iman. Fase-fase perjalanan rohani. Mari kita mengidentifikasi diri kita. Sekarang perjalanan iman Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Sudah berada di fase yang mana? Fase I am something. Yang memerlukan pengakuan. Dan memerlukan satu jabatan politis begitu. Bapak, Ibu ya. Dan memerlukan satu pengakuan dari masyarakat luas begitu. Dan kita menjadi begitu sombong. Atau kita sudah sampai fase berikutnya. Yaitu I am nothing. Saya bukan siapa-siapa dan bukan apa-apa. Atau kita sudah berkata God is everything. Tuhan adalah segalanya.
Kita akan lihat satu tayangan ini PowerPoint ya. Ini sebagai kesimpulan saya. Nah, 3 fase perjalanan iman, Bapak Ibu. Pertama kita belajar dari Musa. Perhatikan, 40 tahun pertama selama dia di Mesir, selama dia di istana Mesir. I am something. Tadi sudah saya jelaskan, tidak perlu saya ulang lagi. Lalu berikutnya, fase berikutnya, 40 tahun berikutnya, di tanah Median, Musa dididik oleh Tuhan. Sehingga dia berkata, I am nothing. Saya bukan siapa-siapa. Saya bukan apa-apa. Lalu 40 tahun berikutnya, sudah usia 120 tahun, dia tertatih-tatih mendaki Gunung Nebo. Dan dari situ dia berkata, God is everything. Saya, Tuhan, bukan saya, Tuhan adalah segalanya. Ini menggambarkan perjalanan rohani, perjalanan iman. Mari kita tarik pelajaran. Kita orang-orang yang percaya kepada Kristus. Sebagai para pengikut Kristus, kita seharusnya juga bertumbuh seperti Musa. Awalnya, akunya yang begitu menonjol. Ya, egoisnya yang begitu menonjol. Nah, kalau bahasa yang dipakai oleh Yohanes Pembaptis, dia berkata, aku semakin berkurang-kurang, Kristus semakin bertambah-tambah. Dan puji Tuhan, ini sudah pernah dikhotbahkan oleh Bapak Gembala kita di tempat ini. Apa yang dimaksudkan aku berkurang-kurang dan Kristus bertambah-tambah? Itu artinya bahwa kita semakin hari harus semakin rendah hati. Semakin hari semakin bertumbuh di dalam Kristus. Katakanlah di sini saya gambarkan sebagai anak-anak rohani, lalu berikutnya menjadi pemuda rohani, lalu berikutnya menjadi dewasa rohani. Kalau anak-anak kita masih dilayani, pemuda kita masih antara melayani dan mencari kesenangan diri sendiri. Tapi ketika dewasa, kita sudah bermanfaat bagi sesama, melayani orang lain. Jadi disimpulkan, aku berkurang, Kristus bertambah. Aku berkurang-kurang, Kristus bertambah-tambah. Ini karakter yang Tuhan Yesus inginkan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kasih Tuhan. Dengan cerita Musa, biografi Musa tadi, kita bisa menyimpulkan dan merefleksikan dalam diri kita. Siapakah kita dan seperti apakah kita sekarang? Evaluasi diri. Ya, identifikasi diri. Nah, kalau sudah ketemu Bapak, Ibu, saudara, lalu kita menggenapi ayat ini, perintah yang terakhir. Ini ayat yang terakhir yang ingin saya sampaikan kepada Bapak, Ibu, saudara sekalian. Bertumbuhlah dalam iman. 2 Petrus 3 ayat 18. Kalau Bapak Ibu ada di rumah, Bapak Ibu ada di sini, bisa membaca bersama-sama dengan saya kalimat yang sangat luar biasa ini. Dari seorang rasul, dan Petrus ini adalah rasul utama, rasul yang oleh pengakuan imannya Tuhan mendirikan jemaatnya. Rasul yang pernah berkata, engkaulah Mesias anak Allah. Rasul yang pernah jatuh namun dia bertobat kembali dan mengingat kasih karunia. Dan orang yang seperti dia inilah yang mengatakan hal ini. Dan ini firman Allah yang diilhami oleh Roh Kudus. Dia berkata, tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan. Dan juru selamat kita, Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sekali lagi kita harus mengidentifikasi diri. Sekarang kita berada di mana? Dan siapakah kita? Kalau kita benar-benar anak Allah yang telah dipilih oleh Allah dan telah merespon dengan iman yang benar, maka kita mengenal Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Allah yang kemudian kita sembah dan kita agungkan dalam diri Yesus Kristus. Dan dengan demikian firman ini benar-benar penting bagi kita. Kita harus terus bertumbuh. Dan untuk bertumbuh ini Bapak Ibu Saudara-saudara, kita harus melewati fase yang pertama anak Allah. Kemudian fase kedua menjadi murid Kristus. Fase yang ketiga menjadi mempelai Kristus. Itu tidak terjadi secara otomatis. Kita harus mengalami rasa lapar dan haus akan kebenaran. Supaya melalui itu kita benar-benar bertumbuh. Rasul yang sama, Petrus juga pernah mengatakan. 1 Petrus 2 ayat 2. Kalimat yang pernah diucapkan saya masih ingat Bapak Ibu Saudara. Jadilah seperti bayi yang selalu haus akan air susu yang murni, yang rohani,
yaitu firman-Nya. Supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kasih Tuhan, kesimpulan dari apa yang saya sampaikan pada malam hari ini, supaya mendorong, mengencourage kita, mendorong kita, memotivasi kita, supaya kita menjadi orang-orang yang bertumbuh di dalam Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kasih Tuhan, kita bersyukur berada di dalam gereja yang sehat. Kita bersyukur berada dalam gereja yang mengajarkan firman Tuhan dengan semurni-murni dan sebaik-baiknya. Kita bersyukur karena di sini tidak hanya diselenggarakan ibadah-ibadah raya, tetapi juga ada katekisasi bagi calon baptisan, ada katekisasi bagi yang mau menikah, kemudian juga ada pembelajaran-pembelajaran lewat kelompok sel, dan juga ada pembelajaran seperti ini. Dan ini berarti kesempatan bagi kita untuk terus bertumbuh di dalam Dia. Kiranya Tuhan Yesus memberkati Bapak, Ibu, Saudara. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur dan berterima kasih Bapa, karena kasih karunia-Mu dan anugerah-Mu menyebabkan kami mengalami keselamatan. Kami sudah dibenarkan di dalam Kristus. Dan kami harus terus dikuduskan di dalam proses pertumbuhan. Progressive salvation, keselamatan yang terus berlangsung sampai kesempurnaan menjadi nyata dalam kehidupan kami. Dan kami bisa disebut sebagai mempelai-mempelai Kristus yang siap untuk mengadakan pesta perkawinan anak domba. Dan kami berdoa Bapa di surga untuk jemaat di tempat ini. Besar kecil, anak-anak maupun dewasa, pemuda, remaja. Semuanya disatukan di dalam kasih-Mu yang luar biasa. Yang menyebabkan mereka merasa menjadi bagian dari keluarga kerajaan Allah. Yang menyebabkan mereka boleh bertumbuh bersama-sama. Kami memiliki komunitas yang baik. Dan itu semua oleh karena berkat Tuhan. Itu semua oleh karena kasih karunia Tuhan. Kami serahkan Bapak Gembala, Ibu Gembala, semua pejabat gereja di tempat ini. Supaya merapatkan barisan, menyatukan hati, berdoa dan juga mendidik, juga menjadi alat Tuhan untuk menyatukan jemaat. Supaya semakin hari jemaat menjadi dewasa di dalam Kristus. Terima kasih untuk malam hari ini Bapak. Semua orang yang terlibat dalam pekerjaan-Mu pada malam hari ini diberkati oleh Tuhan dengan sukacita dan semangat yang baru, roh yang menyala-nyala dan melayani Tuhan. Kami berdoa Bapa di surga untuk kota Malang, kota yang kami kasihi, di mana Engkau tempatkan kami di tempat ini bukan secara kebetulan, namun kami harus mengusahakan kesejahteraan kota ini. Tuhan memberkati gereja-gereja Tuhan secara ekumenis di kota Malang ini. Tuhan memberkati hamba-hamba Allah yang merintis melayani pekerjaan Tuhan dengan giat sampai hari ini. Gereja Tuhan disatukan di dalam kasih Kristus. Kami berdoa untuk orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan, supaya Roh Kudus bekerja, menciptakan rasa haus dan lapar. Roh Kudus bekerja yang menyebabkan banyak orang membuka hati, percaya kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Terima kasih Bapa. Kami terus berdoa untuk bangsa dan negara kami yang kami cintai, Indonesia. Yang bersyukur untuk peristiwa-peristiwa yang Tuhan izinkan terjadi. Termasuk pandemi, virus corona, yang belum berakhir sampai hari ini. Ini benar-benar kesempatan bagi umat-Mu untuk berharap, bergantung kepada Tuhan, bersandar kepada Tuhan. Kami dalam perlindungan-Mu, di dalam berkat-Mu, berkat yang berkelimpahan, yang Tuhan telah tetapkan bagi kami. Inilah doa ucapan syukur kami ya Bapa. Turun kiranya anugerah Tuhan, dan terus-menerus menghidupi, dan kami hidupi dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Mari sama-sama katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara.